Kisah gurunya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, guru Imam Malik yang sangat terkenal, yang digelari dengan Rabi'atul Ra'yi. Kata Imam Malik, pernah suatu ketika guruku tidak punya ongkos untuk menuntut ilmu agama. Antum ingin ngaji nggak punya ongkos, naik angkot, starter motor ternyata bensin habis, empty tank. Kira-kira apa yang antum lakukan? Masuk kamar tidur, baca doa bismika Allahumma amutu wa ahya, udzur syar'i. Udah, kita tidur aja deh, nggak usah ngaji malam ini. Nggak punya duit, nggak punya fulus. Apa yang dilakukan Rabi'ah? Dia naik ke atap rumahnya, ba'a khosyaba saqfi baiti. Dia ambil gentengnya dan dia jual genteng rumahnya untuk ongkos thalabul ilm. Allahu akbar. Jual genteng rumah untuk ongkos thalabul ilm. Siapa di antara kita pernah jual genteng? Subhanallah. Allahu akbar. Syu'bah bin al-Hajjaj tadi mengatakan apa? Man talabal hadis aflas. Barang siapa yang benar-benar menuntut ilmu hadis, dia bisa bangkrut atau dia akan bangkrut. Itu bukan isapan jempol belaka, dia sudah buktikan. Kata beliau sampai-sampai bi'tu tista umi bisa ba'ati dananir. Aku pernah jual baskom ibuku seharga 7 dinar. 7 dinar berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau 1 dinar, anggap saja 2 juta lah emas jatuh harganya. Padahal nggak di atas 2 juta. Anggaplah 2 juta. 7 kali 2 berapa? 14 juta. Jual baskom 14 juta untuk ongkos thalabul ilm. Siapa yang pernah jual baskom emaknya? Subhanallah. Syu'bah. Ishaq bin Rahawayh, ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu pernah menikahi janda hanya karena janda itu dapat warisan dari suaminya yang telah meninggal, buku-buku mazhab Syafi'i yang beliau tidak punya. Subhanallah. Nikah dengan janda, alasan utamanya bukan karena kecantikan, bukan karena harta, karena dia diwarisi atau dia mendapatkan warisan buku-buku Syafi'i. Nggak bisa didapatkan kecuali dinikahi dulu, iya apa tidak? Begitu jadi istri kan bukunya bisa kita baca. Subhanallah. Siapa di antara antum ketika ingin melamar seorang akhwat, pertanyaan pertama, apa buku yang anti punya? Subhanallah. Ada? Nggak ada. Jamilah apa enggak, kan begitu. Buku. Itu ulama. Ishaq bin Rahawayh, Hisham ad-Damashqi, gurunya Imam Bukhari atau syekhnya Imam Bukhari, dari Damaskus, untuk bisa berangkat dari Damaskus belajar dengan Imam Malik di Madinah, bapaknya harus jual rumah. Allahu akbar. Jual rumah untuk bisa duduk di majelis Imam Malik. Siapa yang pernah jual rumah untuk thalabul ilm? Dan ada kisah yang menarik. Begitu dia sampai di majelis Imam Malik, beliau melakukan kesalahan dan akhirnya dipukul oleh asistennya Imam Malik atas perintah Imam Malik. 15 kali pukulan dalam riwayat. Antum buat kesalahan dipukul sama tuan guru antum, kira-kira antum terima apa enggak? Jujur aja, jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Ikhlas apa enggak? Enggak ikhlas. Beliau juga enggak ikhlas. Tapi beliau fair, beliau jantan. Beliau bilang ke Imam Malik, qad zalamtani. Antum telah menzalimi diriku. Antum telah memukulku sebanyak 15 kali pukulan tanpa alasan yang jelas. Itu penuntut ilmu harus begitu fair. Jangan main belakang. Di depan ustadz senyum-senyum, besok nggak mau datang lagi. Ini bukan penuntut ilmu. Jadi kalau antum merasa guru antum salah, nasihati, bicara di depannya. Antum telah zalim kepada ana.
Antum pukul ana tanpa ada alasan yang jelas. Memang ana salah, tapi kan nggak pantas dipukul 15 kali. Fala aja'aluka fi hillin, aku tidak halalkan perbuatanmu. Subhanallah. Tegas apa tidak? Tegas. Tapi kita bisa paham perasaannya. Bayangkan jual rumah, terus sampai di majelis dipukulin, gimana nggak sedih? Iya apa enggak? Ini jual rumah. Makanya beliau mengatakan, aku tidak halalkan perbuatanmu. Apa kata Imam Malik? Imam Malik pun juga sangat kesatria. Fama kafaratuh. Kalau begitu, apa kafaratnya? Apa kompensasinya? Gimana caranya agar engkau halalkan kesalahanku? Nah, ini baru guru. Dia mengakui kesalahannya, nggak gengsi, mentang-mentang jadi guru, mentang-mentang jadi ustadz, mentang-mentang jadi tuan guru. Peraturan pertama, ustadz nggak boleh salah. Peraturan kedua, kalau ada perdebatan kembali ke peraturan pertama, ustadz nggak boleh salah. Ini nggak benar. Jadi beliau akui, oke, ana salah sekarang. Sekarang bagaimana aku bisa memperbaiki kesalahanku? Apa kata Hisham ad-Damashqi? Kafaratuhu an tuhadditsani asyara haditha. Kafaratnya, engkau harus membawakan dan mengajarkan aku 15 hadis. Karena aku baru saja dipukul 15 kali pukulan. Bayarannya 15 hadis. Akhirnya Imam Malik membacakan 15 hadis. Setelah selesai, apa kata Hisham? Zidni fil darab, zidni fil hadis. Wahai Imam Malik, silakan engkau pukul aku lagi. Dengan catatan, ajarkan aku hadis lagi. Subhanallah. Fadhahika al-Imam Malik. Imam Malik tertawa. Lalu Imam Malik, idhab, udah pulang. Saking cintanya sama hadis. Nggak masalah dipukul, yang penting bisa belajar hadis. Dan ketika ustadznya zalimin dia, ini kesempatan. Mungkin kalau nggak begitu, ustadznya nggak punya waktu untuk ngajarkan. Jadi kalau antum dizalimi oleh ustadz antum, namanya juga ustadz, kan bukan malaikat, pasti khilaf. Ini bisa dipraktekkan. Ustadz, kemarin antum punya salah sama ana nggak ikhlaskan. Waduh, gimana dong, masa antum nggak ikhlaskan? Dengan satu syarat, ajarkan ana arba'in nawawiyah sampai khatam. Begitu. Bisa nggak? Itu baru penuntut ilmu agama. Subhanallah. Itu para ulama. Pola pikirnya ilmu. Karena memang mereka memuliakan ilmu agama. Subhanallah. Yahya bin Ma'in itu pernah biaya menuntut ilmu agama yang ia sudah keluarkan alfi dirham, 1 juta dirham, sampai sendalnya pun dijual, nyeker, udah habis biaya, nggak ada yang bisa dijual, udah jual sendalnya, dia jalan nyeker hanya untuk bisa ngaji. Ini yang harus ditekankan oleh kita semua.